Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk tetap bersama manajemen pemasaran. Kali ini adalah topik di minggu kedua, ya, tentang taktik pemasaran perusahaan. Jadi pada pertemuan ini penting dipahami kemampuan mahasiswa untuk mampu menguraikan definisi, diferensiasi, bauran pemasaran dan penjualan atau selling, ya. Kemudian di sini kita juga harus mampu menguraikan kerangka diferensiasi secara infrastruktur, konten, konteks dan konten. Dua kali ya. Infrastruktur, konten dan konteks. Kemudian elemen pemasaran dalam bauran marketing mix atau bauran pemasaran, serta tipe-tipe pendekatan penjualan atau selling, ya. Jadi ada keempat hal ini yang menjadi subelemen kompetensi yang harus mampu dikuasai oleh mahasiswa. Jadi untuk definisi variabel ini dipahami juga apa itu istilah diferensiasi, merek, ekuitas merek, dan bauran pemasaran, ya. Yang dimaksud diferensiasi di sini adalah kebijakan perusahaan yang mengintegrasikan konten, konteks, dan infrastruktur. Sementara brand adalah aset yang menciptakan value atau nilai pelanggan dengan meningkatkan kepuasan dan menghargai kualitas. Ekuitas merek adalah frase yang mendeskripsikan nilai dari suatu merek. Dengan demikian, perusahaan dapat menghasilkan lebih banyak dengan produk yang memakai merek dibandingkan yang produk tidak menggunakan merek. Kemudian bauran pemasaran adalah kiat pemasaran yang digunakan untuk mencapai sasaran pemasaran perusahaan, ya. Nah, kita masuk ke diferensiasi produk. Setelah identifikasi STP atau strategi pemasaran perusahaan, segmenting, targeting, dan positioning, maka penting bagi perusahaan untuk mengidentifikasi cara spesifik dalam menggambarkan pembeda produknya untuk posisi competitive positioning, ya. Nah, pada positioning ini akan terbantu dengan kemampuan kita mendeskripsikan apa itu diferensiasi atau pembeda produknya, ya. Jadi tindakan merancang suatu pembeda dari produk kita terhadap produk lawan untuk menjadi pembeda penawaran kita dengan perusahaan pesaing itu adalah diferensiasi, ya. Kemudian dimensi yang harus dipisahkan atau mampu diuraikan dalam diferensiasi ini adalah dimensi konten atau isi, ya, merujuk pada apa. Jadi value apa atau nilai apa yang ditawarkan oleh perusahaan pada konsumen. Ini merupakan bagian tangible, ya, dari diferensiasi. Konten diferensiasi juga merupakan penawaran utama dari produk perusahaan kepada pelanggan, ya. Kemudian dari dimensi konteks merupakan dimensi yang merujuk pada cara how to offer, ya, atau delivery atau menawarkan. Bagaimana cara menawarkan perusahaan terhadap value yang dimiliki untuk pelanggan. Nah, di mana perusahaan membedakan diri dari pesaing berdasarkan cara penawaran value ke pelanggan. Kemudian dari dimensi infrastruktur, ini adalah faktor-faktor yang memungkinkan atau enable terrealisasinya suatu diferensiasi konten, konteks kepada pelanggan, ya. Jadi infrastruktur itu adalah fasilitas yang diperlukan untuk memastikan konten dan konteks dari pembeda nilai produk dan elemen pemasaran perusahaan itu terdeliver atau tersampaikan kepada pelanggan, ya, meliputi ketersediaan teknologi, sumber daya manusia dan juga fasilitas, ya. Kemudian dimensi diferensiasi itu juga lebih rinci diuraikan pada pembeda produk, pelayanan, personalia, saluran dan citra, ya. Apa yang dimaksud dengan pembeda produk? Kita akan uraikan bahwa ini terkait dengan informasi keunggulan produk, ya. Pembeda dari keutamaan produk itu berdasarkan keistimewaannya, kinerjanya, kesesuaiannya, daya tahan, keandalan, hingga kemudahan untuk repairable, ya. Juga termasuk gaya desain rancangan kekhususan produk, ya. Kemudian di sini kita juga akan memahami apa saja yang menjadi pembeda dalam produk. Biasanya yang pertama, keistimewaan tadi itu digambarkan dengan feature keunggulan-keunggulan dari produk-produk yang
dihasilkan. Kemudian karakteristik dasar yang melengkapi fungsi produk, ya, kualitas kinerja, performance quality, ya. Kemudian tingkat di mana karakteristik dasar produk itu beroperasi, kualitas kesesuaian, ya, tingkat di mana semua unit yang diproduksi identik memenuhi spesifikasi yang dijanjikan. Kemudian durability, ya, termasuk di dalamnya ukuran usia produksi produk atau umur ekonomis, ya, pada kondisi normal dan pada situasi berat, ya, hingga keandalan reliability, ya, untuk ukuran kemungkinan suatu produk rusak atau gagal dalam suatu periode waktu tertentu. Jadi pembeda produk ini bisa juga digambarkan sebagai strategi produk, ya. Jadi keunggulan produknya di mana, perform istimewanya di mana, performance quality, durability, reliability, conformance quality di mana, ya. Nah, kita nanti di praktik Anda penting menguraikan dari produk-produk yang kita pilih strategi STP-nya minggu lalu, kalian urai lagi yang menjadi diferensiasi atau pembeda produknya apa, ya. Ini diurai dari sisi featuring-nya, performance quality, conformance quality, durability, dan reliability-nya. Selanjutnya, setelah reliability ada repairability, jadi kemudahan perbaikan. Style, stylish, mungkin user friendly, ya, gaya kayak kemudian terlihat luxurious, mewah mungkin, ya, atau menggambarkan lifestyle tertentu hingga termasuk di dalamnya tergambar dari desainnya. Nah, diferensiasi berikutnya adalah servis atau layanan. Ini membedakan layanan utama berdasarkan kemudahan pemesanan, pengiriman, pemasangan, pelatihan pelanggan, konsultasi pelanggan, pemeliharaan, dan perbaikannya. Ya, ini ordering ease, ya. Kemudian ada delivery. Alangkah banyak sekarang bisnis berkembang dengan produk-produk melalui pendekatan service differentiation. Nah, PM Anda kan sekarang proyek mandiri, ya. Coba juga mampu uraikan apa yang jadi diferensiasi produk dan diferensiasi servicesnya, gitu. Anda harus paham itu, gitu. Pelatihan pelanggannya atau termasuk di dalamnya adalah ketersediaan customer consulting, ya. Nah, itu adalah hal-hal yang menjadi keunggulan services atau layanan, ya. Services double S itu, ya. Oke. Kemudian kita masuk ke diferensiasi personil atau personalia. Jadi memastikan SDM utamanya yang ada di lini paling depan yang terhubung langsung dengan pelanggan itu menguasai informasi produk, informasi layanan, informasi citra, informasi terkait keunggulan produk kepada pelanggan, ya. Ini memiliki 6 karakteristik yang harus dimiliki personalia kita. Dia mampu, product knowledge-nya dikuasai, sopan, kredibel, dapat diandalkan, tanggap, dan juga komunikatif. Keterampilan ini juga salah satu karakter dari personalia atau sumber daya manusia yang diinginkan memiliki karakteristik unggul pada situasi perubahan global saat ini, ya. Nah, kemudian setelah diferensiasi produk, diferensiasi services, dan diferensiasi personalia, kita masuk ke diferensiasi saluran. Sekarang berkembang pesat pemasaran online, ya, itu termasuk juga diferensiasi saluran yang memastikan bagaimana jangkauan, keahlian, dan kinerjanya, ya. Kita bisa lihat di sini lanjutan dari saluran tadi bisa online, offline, ya, atau kombinasi multi channel marketing, ya. Omni channel istilah sekarang. Ya, kemudian kalau yang citra kita terkait dengan awareness, ini terkait dengan brand awareness, ya. Citra perusahaan, persepsi masyarakat terhadap perusahaan atau produknya. Jadi ini terkait sekali dengan positioning, ya. Jadi penempatan citra perusahaan untuk konsumen itu di mana, gitu. Di apa, di value apa, di konteks apa, dan di infrastruktur apa, gitu. Bisa berupa lambang, simbol, ya, logo, kemudian media yang dipilih, ya, termasuk circumstance atau suasana, ya, itu termasuk juga bagaimana citra dideliver atau didesain untuk bisa sampai ke pelanggan, ya.
untuk memastikan loyalitas pelanggan atau event-event ya. Kemudian bagaimana kita menggunakan deskriptor jadi pembeda produk, diferensiasi ini ya. Ini misalnya contoh produknya apa, nanti kalian ada 3 produk tadi ya, produk lokal, produk regional, nasional, hingga produk global. Featuring tadi apa, keistimewaan produknya apa. Nah ini kita udah pakai deskriptor FAB, featuring advantage and benefits ya. Kita harus mampu menguraikan apa yang jadi keistimewaan produk, manfaat, advantage, keuntungannya, kemudian benefit, manfaat jangka panjangnya. Nah, nanti Anda juga harus mampu menguraikan dari produk-produk yang dipilih atau produk Anda di PM itu tadi ya. Jadi produk Anda minimal di PM mampu juga diulas uraiannya, dan pun termasuk di dalamnya produk-produk yang menjadi project assignment ya. Jadi kita akan berbasis project ya. Kemudian setelah diferensiasi, elemen taktik pemasaran berikutnya adalah bauran pemasaran atau sering sekali disebut sebagai marketing mix. Pada awalnya Anda seringkali memetakan marketing mix itu sebagai strategi ya. Bahwa kalau strategi pemasaran kita masuk strategi marketing mix gitu. Bahwa ini masuk kategori elemen taktik ya. Secara luas, Kotler menyebut ada 4. Tetapi beberapa peneliti lain mengembangkan sampai elemennya 7 gitu ya. Tapi minimal untuk D3 kita tahu 4 ini ya. Jadi product, place, price, promotion ya. Apa yang harus jadi Anda kenali dari keunggulan produk ya. Kemudian place, price, promotion. Jadi bauran dari pemasaran ini merupakan kiat yang digunakan untuk mencapai sasaran. Kita bicara produk di sini apa? Strategi keunggulan produknya, mulai dari desain teknologinya, kualitinya, ya, convenience, kenyamanan penggunaan, usefulness, kemanfaatannya, nilai-nilai yang ditawarkan dari produk dan perusahaan, quality, packaging, branding, aksesoris, termasuk garansinya, ya. Ini adalah hal-hal yang termuat sebagai pembeda produk ya. Jadi sama seperti pada waktu diferensiasi produk, strategi produk ini adalah kita memastikan informasi menyeluruh tentang produk knowledge, mulai dari featuringnya, keistimewaannya, advantage-nya, hingga benefit-nya ya. Kemudian di promosi ini banyak sekali yang bisa dilakukan. Bisa melalui special offer, penawaran khusus, periklanan, endorsement, sponsorship, user trial. Jadi ada tester, produk-produk yang bisa diuji coba atau dicicipin, direct mailing ya, leaflet, poster, free gift, hadiah, ada competition atau event-event, juga termasuk dengan joint venture, launching produk yang lain. Itu adalah promosi. Ini saya gambarkan di sini promosi, ada juga tentang bagaimana pilihan iklan, pilihan media ya. Yang jelas upaya ini dipastikan untuk membawa kesadaran konsumen untuk masuk aware terhadap keberadaan produk atau jasa perusahaan ya. Kita menganggap promosi itu bukan sekedar advertising ya. Nah, jadi di sini salah satu hal efektif yang dirangkum dalam program promosi ini biasanya termasuk dalam 4 langkah ya. Yang pertama, identifikasi audiens, tujuannya, rancangan pesan, memilih saluran komunikasinya, total anggarannya promosi tersedia, bagaimana keputusan atas bauran promosinya, bagaimana pengukuran hasil promosi, hingga termasuk pengelolaan dan pengorganisasian proses komunikasi. Ini iklannya sering mampu mengimpresi sejumlah besar konsumen dengan sangat mengesankan, bahkan dari produk yang boleh jadi kualitasnya jelek ya. Itu dengan iklan kemasan bagus, mungkin banyak di antara kita termasuk konsumen yang terjebak iklan gitu ya. Kita kelompokkan media iklan itu dalam 2 kategori, above the line dan below the line. Jadi yang lini atas ini itu termasuk surat kabar, majalah, radio, film, TV, dan internet.
Kemudian kalau yang below ini di luar media massa seperti baliho, spanduk, poster, pamflet, leaflet, stiker, floor advertise, wall ya, termasuk juga boleh jadi banyak mural yang dengan pesan-pesan khusus, itu bisa juga jadi media iklan below the line. Yang jelas fungsinya untuk komunikasi, ekonomi, fungsi sosial, menghibur, dan juga fungsi pendidikan. Nah, ini ada banyak contoh iklan ya. Kemudian untuk strategi place di sini, ini bagaimana produk itu akan dideliver? Apakah retail langsung produk ya? Banyak sekali perusahaan korporasi yang punya manufaktur juga sekarang merambah ke bisnis retail ya. Atau grosir besar, wholesale, mail order, internet, online, offline, omni channel ya, atau direct selling gitu. Itu adalah salah satu place atau strategi place dan distribution ya. Jadi kita menerjemahkan place ini bukan berarti semata-mata tempat, tapi termasuk pilihan saluran-saluran pemasaran. Jadi place ini kalau didiferensiasi mewakili pembeda dari saluran ya. Chain atau channel differentiation ya. Ini kita bisa lihat ya bagaimana produk itu dan layanan itu bisa nyampai dari produsen ke konsumen ya. Jadi sarana di mana produk dan jasa dari produsen sampai ke konsumen dan bagaimana produk dan jasa tersebut dapat diakses oleh konsumen ya. Semakin banyak tempat dan yang mudah untuk mendapatkan membeli produk itu akan semakin baik bagi bisnis. Bagaimana membuat akses lebih mudah dan nyaman bagi produk diakses oleh pelanggan? Ini antara lain membuat lokasi lebih dekat, misalnya contoh layanan mobil kesehatan gigi, mengurangi waktu akses ya, pets on the net. Misalnya ini bagaimana yang punya hewan peliharaan bisa mudah mengakses dokter hewannya ya. Lokasi mudah dijangkau ya. Ini mamografi ya untuk deteksi dini kanker payudara ya. Kemudian ada layanan di tempat di mana keputusan dibuat ya, misalnya ini untuk hiburan boleh jadi. Kemudian juga membuat perilaku yang impulse buying, jadi merubah perilaku, misalnya dilarang merokok, ini ada simbol larangan untuk tidak melakukan aktivitas itu di tempat itu ya. Kemudian juga ini contoh-contoh layanan online, kita punya AgriShop, ada Foodia Marketplace, itu adalah salah satu strategi distribusi atau place yang Anda bisa urai untuk menyampaikan produk dan jasa Anda baik secara offline, online, ataupun gabungan kedua pendekatan itu ya. Put your pet on the net, it's free. Itu salah satu upaya komunikasi. Kemudian yang keempat adalah price strategi skimming ini ya. Ini terkait kebijakan harga ya, bisa saja struktur diskon, syarat pembayaran, tingkat diskriminasi harga di antara berbagai kelompok pelanggan ya. Yang jelas harga merupakan pengorbanan ekonomis ya. Konsumen melandasi harga itu sebagai pilihan apakah nanti korbanan cost yang dikeluarkan itu akan sebanding dengan harapan manfaat yang diperoleh dari konsumsi barang dan jasa, itu akan menjadi ukuran dari kepuasan pelanggan ya. Ini beberapa metodenya, ada skimming price, penetration price, psychological, cost plus, loss leader. Anda sudah menentukan salah satunya adalah yang cost plus, itu dengan harga pokok produk ya. Nah, ini cost based pricing. Nah, berdasarkan biaya produksinya, kita kalkulasi total biayanya berapa untuk dapat output berapa. Kita akan punya biaya informasi harga pokok produk per unit ya. Ada juga yang value based pricing berdasarkan nilai ya. Ini biasanya yang sifatnya gala ya, produk-produk yang sangat personalized ya. Apalagi barang-barang seni atau fashion, hal-hal yang sifatnya terkait sama art, itu kita bisa tetapkan value based pricing. Ini nggak ada standar pasarnya ya. Harga produk-produk seni atau desain itu sangat bisa ditentukan oleh para penikmat nilai ya. Kemudian ada harga competition based pricing. Jadi kita lihat harga pesaing ya. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa dilakukan untuk penetapan strategi harga. Nanti Anda juga cermati strategi harga apa yang Anda pakai pada waktu menetapkan harga jual di produk PM Anda ya. Nah, itu perlu diangkut tadi. Astagfirullah.